Hai guys, selamat datang di channel Mimin ya guys. Jadi di video kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Iskedarian. Film yang dibintangi Mahaskai Chakraborty, Evelyn Sharma, Kevin Dev, Mohit Dutta, Vrusali Chauhan, Yadhar Dholakia, dan masih banyak pemeran lainnya. Film ini bercerita tentang percintaan, pengorbanan, dan nilai keluarga. Oke, seperti apa kelanjutan filmnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya, dikarenakan HP-nya yang berbunyi. Dan diketahui wanita tersebut bernama Kaya. Ia mendapat telepon dari teman kantornya yang mengatakan untuk segera bangun dan menulis artikel tentang seorang jutawan yang bernama Agam Diwan. Scene kemudian berpindah dengan diperlihatkan seorang pria yang menaiki taksi untuk menuju ke kantornya. Di sini diketahui pria tersebut bernama Agam Diwan. Dan saat ia sampai, ia bertemu dengan seorang pria yang akan melamar kerja. Pria tersebut mengatakan ia melamar di perusahaan itu karena ia memiliki beberapa ide yang bisa membuat perusahaan itu berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi. Tak lama kemudian Agam Diwan dipanggil. Saat masuk untuk wawancara, semua yang ada di dalam ruangan itu malah asik menonton pertandingan bola dan tak ada yang menghiraukannya. Lalu mereka mulai melakukan wawancara pada Agam Diwan. Dan ada salah satu dari mereka menanyakan, apa yang Agam Diwan tahu dari perusahaan ini? Dan Agam pun menjawab, sebagai permulaan, jika kau berhenti menonton dan bermain, maka perusahaan ini bisa berkembang. Berpikir besar mencapai targetmu, kemudian nikmati tujuan lainnya. Sebuah remote hanya dapat mengubah saluran, bukan masa depan perusahaan. Lalu salah satu dari mereka menanyakan, kau mengajari apa yang seharusnya kami ajari? Agam pun menjawab bahwa ia tak mengajari tapi membuktikan. Dia adalah Diwan dari Amerika Serikat yang dalam waktu 5 tahun anak muda tersebut menduduki puncak kesuksesan. Dia adalah orang India terkaya. Lalu Agam pun mengatakan, aku di sini bukan untuk pekerjaanku, tapi untuk pekerjaanmu. Bos, kalian yang baru. Dan di sini baru mereka sadari kalau orang yang berada di depan mereka adalah bos baru mereka di perusahaan itu. Dan diketahui pria yang berada di samping Agam bernama Rahul. Ia adalah teman saudara sekaligus guru bagi Agam. Saat Agam dan Rahul keluar dari ruangan itu, Agam mengatakan pria yang mau melamar kerja dan berikan ide-idenya di awal tadi akan diterima bekerja di perusahaan itu sebagai manajer operasional tanpa harus melakukan tes wawancara karena tekad dan idenya yang sangat bagus. Scene kemudian berpindah dengan diperlihatkan Kaya yang berada di kantornya. Di sini diketahui Kaya adalah seorang wartawan yang didesak bosnya untuk segera menyelesaikan artikel tentang Agam Diwan. Ia pun segera bergegas ke kantor Agam untuk bertemu dengan Agam, namun ia tak diizinkan jika belum bertemu sama Rahul. Lalu Kaya pun segera bertemu dengan Rahul. Kaya pun mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan Agam Diwan dan melakukan wawancara. Namun Rahul mengatakan Agam selalu sibuk dan tak pernah punya waktu. Rahul juga mengatakan jika Kaya bisa membuat Agam berbicara lebih dari 2 menit, maka Kaya bisa berbicara lebih lama dengan Agam. Tapi jika tidak bisa, maka Kaya harus pergi. Keesokan harinya, Rahul mengatakan kau hanya punya waktu 2 menit untuk berbicara. Namun Kaya belum selesai berbicara dengan Agam. Agam pun harus pergi karena waktunya telah habis. Kaya merasa Agam selalu sibuk. Akhirnya Kaya memutuskan untuk mengirimkan email ke Rahul untuk dibaca Agam mengenai apa yang sebenarnya ia ingin bicarakan. Rahul pun memperlihatkan email yang dikirimkan Kaya ke Agam. Di sini Agam pun terlihat kaget dan bingung. Dan ternyata isi email itu Kaya menuliskan bahwa ayah Agam yang bernama Dharamdar dulunya meminjam uang sebesar 20.000 rupiah pada temannya untuk mendapatkan visa. Namun setelah mendapatkan uang itu, ia pun melarikan diri. Dan keluarga Satnam pun menghadapi masa sulit di India. Kaya juga mengatakan kerjaan dan kekayaan yang dimiliki Agam Diwan berdasarkan atas kecurangan dan juga penipuan. Agam yang mendengar itu pun langsung pergi. Saat malam tiba, Agam masih merasa sedih karena ia merasa tak mungkin ayahnya yang sangat baik dan jujur melakukan hal sejahat itu. Dan kenapa ayahnya tak pernah menceritakannya. Lalu mereka memutuskan untuk ke India dan mencari tahu kebenarannya.
Scene berpindah dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Lovelyn yang sedang menelpon untuk menanyakan donasi sekolah tempat ia mengajar. Namun sayangnya ia tak mendapatkan donasi itu, malah ia digoda melalui telepon. Neneknya pun marah karena Lovelyn selalu mengemis tentang donasi sekolah itu. Namun Lovelyn mengatakan ia tetap mempertahankan sekolah itu yang dibangun oleh kakeknya. Scene berpindah dengan diperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang dan menemui ayahnya. Dan diketahui pria tersebut bernama Arjun. Di sini ayahnya mengatakan ia sudah berjanji sama temannya untuk menjodohkan Arjun dengan anak temannya. Namun di sini Arjun malah menemui Lovelyn yang ia pikir itu adalah anak teman ayahnya. Namun saat Lovelyn meminta donasi sama Arjun, Arjun pun segera memberitahu ayahnya. Di sini ayahnya berpikir kalau yang meminta donasi itu adalah anak teman ayahnya, karena ayahnya belum melihat siapa yang bertamu. Namun tak lama kemudian datanglah anak teman ayahnya yang bernama Sonia. Disinilah ayah Arjun sadar dan meminta uang sama dia bukanlah Sonia melainkan orang lain. Dia pun segera menemui Arjun dan mengambil kembali ceknya. Lovelyn pun merasa sedih, lalu ia pun pergi. Saat ia ke sekolah, ia melihat semua anak-anak berada di luar. Ia pun menanyakan ke salah satu siswanya yang bernama Ladu. Dan di sini Ladu mengatakan Tuan Perabat, guru di sekolah itu sudah mengundurkan diri. Lovelyn pun bertekad untuk mencari guru baru beserta donasinya. Scene berpindah dengan diperlihatkan Agam dan Rahul yang telah sampai di India karena Agam merasa tak tenang di Amerika jika ia belum menemukan kebenaran tentang ayahnya. Setelah sampai di hotel, Agam pun segera membereskan pakaiannya. Lalu scene berpindah dengan diperlihatkan Ladu yang berlari ke Lovelyn dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang datang melamar menjadi guru. Lovelyn pun menyuruh Ladu untuk memberitahu orang itu masuk menemuinya. Saat pria itu masuk, ternyata dia bukan mau melamar pekerjaan, melainkan mau memutuskan aliran listrik karena Lovelyn belum membayar tagihan listrik sekolah itu selama 3 bulan. Lovelyn pun memohon agar dikasih waktu seminggu lagi, maka ia akan melunasi pembayaran listrik itu. Dan penagih itu pun setuju. Tapi jika seminggu Lovelyn belum membayarnya juga, maka ia akan memutuskan aliran listrik di sekolah itu. Scene kemudian berpindah dengan diperlihatkan Agam dan Rahul yang datang ke sekolah itu untuk melihat keadaan sekolah itu. Di sini lagi-lagi Ladu yang melihat ia datang dan Ladu segera memberitahu Lovelyn. Lalu Lovelyn pun segera menemui Agam yang ia pikir Agam akan melamar pekerjaan di situ. Ia pun menanyakan persyaratan dan kelengkapan data untuk melamar pekerjaan. Namun Agam tak membawa apapun karena emang ia datang bukan untuk melamar pekerjaan. Lalu Agam pun akan pergi tapi dihalangi sama Lovelyn karena Lovelyn sangat membutuhkan guru untuk mengajar di sekolah itu. Dan akhirnya Lovelyn mengatakan ia menerima Agam menjadi guru di sekolah itu, asal Agam bisa mengajar dengan baik. Agam pun hanya tersenyum dan mengikuti apa yang Lovelyn bicarakan. Lalu Lovelyn mengatakan Agam harus datang jam 7 pagi besok. Tapi Agam mengatakan ia sulit bangun pagi, jadinya Lovelyn memberikan Agam alarm agar ia tak kesiangan besoknya. Dan saat Agam pulang ia tersenyum sendiri karena terpesona sama kecantikan Lovelyn. Lalu saat Agam sampai di hotelnya, ia menyuruh Rahul untuk menghubungi penata rambutnya dan meminta Departemen Riset dan Pengembangan untuk memberikan sebuah gambaran penampilan guru India yang sederhana. Keesokan harinya Agam mulai masuk untuk mengajar, namun di sini ia kurang persiapan. Jadinya ia kebingungan apa yang akan ia ajarkan. Dan setelah ia pulang, ia pun mulai mempersiapkan diri dengan membaca beberapa materi yang akan ia ajarkan, dan ia juga latihan mengajarkan anak-anak dengan menggunakan Rahul sebagai muridnya. Keesokan harinya ia pun sudah bisa memberikan pelajaran yang bagus dengan lancar. Hal itu juga diperhatikan sama Lovelyn. Saat mereka akan pulang, Lovelyn mengatakan Agam bisa berbicara dengan baik dan Lovelyn juga mau mengajak Agam untuk pergi bersamanya besok untuk meminta donasi. Dia juga menyuruh Agam untuk menggunakan pakaian yang bagus seperti awal ia datang ke sekolah itu. Namun saat Agam pulang ke hotel, ia melihat pakaiannya itu sudah tidak ada. Ia pun segera mencari Rahul dan menanyakan pakaiannya. Dan ternyata Rahul sudah memberikan pakaian itu pada temannya yang bernama Sersing. Lalu Agam mengatakan ia membutuhkan pakaian itu untuk dipakai besok. Akhirnya ia dan Rahul segera mencari Sersing. Saat ketemu Sersing, Sersing mengatakan baju itu dipinjam temannya untuk acara pernikahannya. Lalu mereka pun segera menemui teman Sersing. Lalu mereka segera mengambil pakaian itu kembali. Keesokan harinya mereka bertemu dengan seorang donatur untuk meminta donasi.
Namun sayangnya mereka tak berhasil mendapatkan donasi itu karena Agam salah berbicara dan membuat donatur itu kesal dan pergi. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun kembali pulang dengan tangan kosong. Namun saat di perjalanan pulang ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang dan Lufin pun berpikir mobil itu membuntutinya. Tapi ternyata yang ada di dalam mobil itu Rahul bersama supir Agam yang mengikuti mereka dari belakang. Saat Lufin sampai di rumah, neneknya selalu menceritakan tentang mimpinya yang katanya akan ada seorang pangeran yang akan datang. Namun Lufin tampak kesal dan mengatakan pada neneknya untuk melupakan mimpi dan dongengnya itu. Lalu saat Lufin akan masuk, neneknya menanyakan tentang belanjaannya dan Lufin pun mengatakan belanjaannya akan dibawakan sama pangeran. Dan saat Agam datang dengan membawakan belanjaan Lufin, neneknya langsung memanggil Agam pangeran. Lalu nenek Lufin meminta Agam untuk menolongnya mengambil sebuah kotak yang ada di atas pintu. Agam pun segera pergi untuk mengambil kotak itu. Tapi saat ia hampir menurunkan kotak itu, tiba-tiba Lufin muncul dengan hanya menggunakan handuk. Lufin yang melihat Agam pun berteriak dan Agam juga kaget dengan teriakan Lufin. Sampai akhirnya mereka berdua terjatuh dan Lufin pun segera bangun dan pergi. Scene berpindah dengan diperlihatkan Arjun yang datang ke sekolah itu untuk bertemu dengan Lufin dan mengajak Lufin untuk datang ke acara konsernya nanti malam. Dia juga meminta Agam datang dan sebagai hasil dari keuntungan konser akan diberikan untuk sekolah itu. Saat malam tiba, mereka yang telah sampai di studio itu mereka merasa heran karena tak ada yang datang untuk menonton konser Arjun. Namun Agam mengatakan mungkin mereka datang lebih awal, makanya belum ada orang lain yang datang. Lalu Agam pun pergi ke belakang untuk menelpon Rahul dan meminta Rahul membeli semua tiket konser Arjun dan membagikan ke orang-orang, beserta bagikan juga uang taksi ke studio itu. Semua itu ia lakukan hanya karena tak mau Lufin sedih. Arjun pun merasa sedih melihat penonton yang datang hanya Lufin, Agam, dan Ladu. Scene berpindah di mana Rahul pun segera membagikan tiket dan uang taksi ke orang-orang dan tak lama kemudian orang-orang mulai berdatangan sampai memenuhi studio itu. Tak lama kemudian Arjun pun keluar untuk bernyanyi. दस दे वे रब्बा सानू दस दे वे रब्बा सानू दस दे किवें सहांगे टुटे ख्वाबां दा नुकसान उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान. Setelah selesai, ia pun segera mendatangi Lufin, Agam, dan Ladu untuk menepati janjinya dengan memberikan sebagian uang konsernya ke sekolah Lufin. Dan setelah itu mereka pun pergi. Setelah Lufin sampai di rumah, ia ditelepon Arjun. Dan Arjun pun mengundang Lufin untuk datang ke acara ulang tahunnya tanggal 24. Dan ternyata Lufin juga baru ulang tahun di tanggal itu. Dan mereka pun berjanji untuk merayakannya secara bersamaan. Saat tanggal 24, Ladu membawakan bunga berwarna kuning, lalu ia dihalangi Agam. Agam menanyakan ia mau kemana dan Ladu menjawab hari ini adalah ulang tahun Lufin dan ia sangat menyukai bunga berwarna kuning. Lalu Agam pun menyewa orang untuk mengantarkan bunga itu ke Lufin. Namun sayangnya saat Agam datang dan mengatakan selamat ulang tahun, Lufin malah ngomong ia mendapat hadiah kiriman bunga dan orang yang mengirim bunga itu Arjun. Agam pun hanya terdiam dan sambil tersenyum. Lalu saat malam tiba mereka segera bergegas ke ulang tahun Arjun. Saat sampai Lufin mau bertemu dengan Arjun tapi ia dihalangi dan dihina karena dia miskin. Lufin pun sedih dan ia langsung pergi dan menemui Agam dan mengajak Agam untuk pulang. Namun Agam yang melihat Lufin sedih, ia pun mengajak Lufin makan malam dan merayakan hari ulang tahunnya dengan cara yang sederhana. Saat mereka sudah di rumah, Lufin sangat berterima kasih sama Agam karena ia telah membuat ulang tahun Lufin menjadi istimewa. Lalu Agam mengatakan ia masih mempunyai kejutan lain, yaitu ia mempunyai seorang teman yang bisa mendekatkan mereka dengan perusahaan besar dan memberikan mereka donasi. Lufin pun senang mendengar itu. Keesokan harinya mereka segera bertemu dengan donatur yang dibicarakan Agam semalam dan ternyata donatur yang dimaksud adalah Rahul. Karena ia dan Agam sudah mengatur rencana itu. Dan akhirnya setelah beberapa menit mengobrol, Lufin pun mendapatkan donasi. Dan donatur itu juga mengatakan Lufin dan juga murid-muridnya akan diajak berpiknik secara gratis. Lufin pun tampak senang. Lalu tak lama kemudian mereka pun pergi. रंग जाए
Suatu saat Agam mendatangi Luflin dan mengobrol dengannya. Di sini Luflin mengatakan ia mencintai Arjun, tapi ia sadar ia tak mungkin bisa bersama dengan Arjun karena Arjun anak orang kaya sedangkan dia hanyalah orang miskin. Tapi di sini Agam mengatakan agar Luflin tak perlu ragu atau memikirkan hal itu karena ia jamin dalam waktu 7 hari Arjun akan mengatakan cintanya pada Luflin. Luflin pun tak percaya, tapi Agam mengatakan Luflin harus percaya karena ia adalah dewa. Ia pun segera pergi dengan hati yang terluka. Scene kemudian berpindah di mana Agam meminta Rahul untuk membantunya mendekatkan Arjun dan Luflin. Lalu Rahul pun segera menelpon Arjun dan mengatakan ia dari Studio Merah yang menyaksikan video pertunjukan Arjun. Ia juga mengatakan ia membutuhkan orang untuk proyek yang akan datang. Lalu Rahul meminta Arjun untuk datang ke Studio Merah untuk bertemu dengannya. Tak lama kemudian Arjun pun datang ke Studio Merah dan bertemu dengan Rahul. Di sini Rahul mengatakan ada seorang gadis yang datang dan menunjukkan rekaman video Arjun. Karena itu ia mengundang Arjun untuk membicarakan kontrak rekaman. Dan saat Arjun pulang, ia malah berpikir wanita yang dimaksud Rahul adalah Sonia yang telah mempromosikan dirinya. Ia juga berencana akan menikahi Sonia. Keesokan harinya Arjun menelpon Luflin dan mengundangnya datang di acara pertunangan Arjun dan Sonia. Luflin pun langsung terpuruk dan merasa sedih. Tak lama kemudian Agam pergi untuk menemui Rahul. Ia mengatakan apa yang Rahul lakukan. Kenapa sekarang Arjun malah mau menikahi Sonia bukan Luflin, dan sekarang Luflin sedang bersedih. Agam pun meminta Rahul untuk membatalkan pertunangan Arjun. Lalu mereka merencanakan untuk menelpon Arjun dan mengatakan Arjun harus segera terbang ke Mumbai untuk menandatangani kontrak. Dan akhirnya Arjun setuju ke Mumbai dan menunda pertunangannya. Akhirnya saat Arjun sampai ke Mumbai, ia bertemu kembali dengan Rahul. Setelah mengobrol beberapa saat, Rahul pun mengatakan ada seorang wanita yang datang padanya dan meminta donasi dengan melihatkan video rekaman konsermu. Makanya saya bisa mengetahuimu. Dan akhirnya Arjun pun sadar wanita yang dimaksud Rahul bukan Sonia melainkan Luflin. Scene berpindah di mana Agam mengatakan pada Luflin untuk tak terlalu memikirkan hal itu karena semuanya akan baik-baik saja. Lalu Luflin bertanya apakah Arjun akan menelponnya. Agam pun menjawab, ia tak akan menelponmu, tapi ia akan menemuimu. Luflin pun tak percaya, tapi tak lama kemudian Arjun pun datang. Dan Arjun sangat berterima kasih pada Luflin karena doanya akhirnya akan melakukan rekaman album pertamanya. Dan Arjun pun mengatakan ia akan mendonasikan uangnya untuk sekolah itu. Tapi Luflin mengatakan tak perlu karena mereka sudah berhasil mendapatkan donasi. Akhirnya Agam menawarkan Arjun menjadi guru di sekolah itu. Dan Arjun pun setuju. Keesokan harinya Arjun pun mulai mengajar musik pada anak-anak. Hari-hari pun Arjun dan Luflin semakin dekat. Dan Luflin pun masih belum menyadari ketulusan cinta Agam. Scene kemudian berpindah di mana Agam dan Arjun sedang mengobrol. Di sini Agam mengatakan, Luflin mencintaimu Arjun. Lalu Arjun menjawab, aku bahkan tak tahu kapan aku mencintai Luflin. Lalu Agam mengatakan kau masih punya waktu Arjun. Pergi dan ungkapkanlah cintamu. Dan Arjun pun pergi. Saat Arjun sampai dan mengungkapkan cintanya pada Luflin, Agam melihat semua itu. Ia pun hanya bisa terdiam dan menahan rasa sakit di hatinya. Lalu kita diperlihatkan dengan Rahul yang menelpon Kaya dan mengatakan makasih banyak karena telah mengganggu laki-laki sederhana yang jauh-jauh ke India untuk menebus dosa ayahnya dan membuat ia berada dalam kondisi yang terpuruk. Kaya pun hanya bisa terdiam. Lalu scene berpindah dengan diperlihatkan Luflin yang sangat bahagia karena Arjun melamarnya. Ia tak menyangka Agam bisa melakukan hal itu dalam waktu 7 hari. Lalu Luflin tiba-tiba menanyakan alamat rumah Agam karena besok ia akan ke rumah Agam. Agam pun panik karena yang Luflin tahu ia tinggal di perkampungan di belakang hotelnya. Akhirnya Agam mengatakan ia lupa sama alamat rumahnya, tapi ia akan mengirimkan alamat rumahnya melalui handphone. Setelah itu Agam langsung menelpon Rahul untuk segera mencari rumah di perkampungan belakang hotelnya secepatnya dan kirimkan alamatnya.
Setelah Rahul menemukan rumah itu, ia pun segera membereskan rumah itu dan setelah selesai ia pun pergi. Tak lama kemudian Lovelin pun datang. Agam pun segera memberikan ia kopi. Tak lama kemudian karena kamar Agam masih berantakan, Lovelin pun segera membereskan kamar itu. Setelah selesai ia pun segera pulang. Lalu Agam juga keluar untuk menemui Rahul dan kembali ke hotelnya. Namun di perjalanan Agam bertemu kembali dengan donatur yang pernah marah-marah sama dia dan Lovelin. Donatur itu juga menghina Agam, tapi Agam tak peduli dan ia pun pergi. Keesokan harinya Agam menanyakan Lovelin pada Ladu. Dan Ladu pun mengatakan Lovelin tak datang hari ini. Lalu Agam menemui Lovelin ke rumahnya dan menanyakan kenapa Lovelin tak datang ke sekolah. Ternyata Lovelin sedang bersedih karena ayah Arjun tak menyetujui pernikahan mereka. Tapi Agam mengatakan kau tak perlu memikirkan itu karena aku adalah dewa dan aku akan membuat ayah Arjun merestui pernikahanmu. Scene berpindah di mana Agam menemui ayah Arjun dan meminta ayah Arjun untuk menyetujui pernikahan Arjun dan Lovelin. Maka ia akan memberikan uang sebanyak $250 juta kepada ayah Arjun. Lalu ayah Arjun menanyakan sebenarnya Agam ini siapa, dan Agam pun memberikan kartu namanya, yaitu Agam Diwan, orang terkaya di Amerika Serikat. Lalu ayah Arjun menanyakan kapan uang itu akan diberikan. Agam pun menjawab ia akan mentransfer uang itu besok, dan Agam juga meminta ayah Arjun untuk merahasiakan identitas dirinya pada siapapun. Scene berpindah dengan diperlihatkan Lovelin yang menelpon Agam. Ia mengatakan ia sangat bahagia karena ayah Arjun telah merestui pernikahannya dengan Arjun. Ia juga berterima kasih pada Agam, namun Agam hanya bisa terdiam. Lalu keesokan harinya Agam datang ke rumah Lovelin. Tapi sayangnya tak ada Lovelin di rumah, yang ada hanya neneknya. Di sini Agam mengatakan ia hanya mau pamit pergi keluar kota karena ada pekerjaan baru. Namun neneknya menyuruh Agam untuk duduk dulu. Saat duduk, Agam mengatakan apakah itu foto Lovelin saat masih kecil, dan neneknya mengatakan iya. Neneknya juga mengatakan masih banyak foto-foto Lovelin saat masih kecil di buku album foto. Apakah kamu melihatnya? Dan Agam pun menjawab iya. Neneknya pun segera mengambil album foto itu, dan neneknya juga memperlihatkan foto kakek, ayah, dan ibu Lovelin. Dan neneknya juga mengatakan fotonya hanya ini, yang lain adalah foto Darampal, orang yang telah membuat kehidupan kami menderita. Neneknya pun memperlihatkan foto Darampal, tapi Agam menutup matanya karena ia takut kalau Darampal yang dimaksud neneknya Lovelin itu adalah Darampal ayahnya. Tapi saat ia lihat ternyata itu bukan Darampal ayahnya, melainkan orang lain. Lalu ia menanyakan pada nenek Lovelin apakah ada orang yang bernama Darampal yang pernah tinggal di sini. Nenek Lovelin pun menjawab tak ada. Namun Agam memohon pada nenek Lovelin untuk mengingatnya lagi apakah ada orang lain yang bernama Darampal yang pernah tinggal di sekitar situ. Akhirnya nenek Lovelin pun ingat, dulunya ada orang lain yang bernama Darampal dan tinggal di dekat jalan raya. Dia adalah orang baik yang dulunya mempunyai tanah yang luas, dan suatu saat pemerintah membeli tanahnya dengan nilai 2 juta rupiah. Lalu ia pun segera pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Dan saat ini kami mendengar tentang prestasi anaknya yang katanya ia menjadi orang kaya. Dan Agam pun sadar orang yang dimaksud oleh nenek Lovelin adalah ayahnya. Ia pun langsung berterima kasih pada nenek Lovelin dan ia pun segera pamit untuk pergi. Saat ia keluar ia melihat foto ayahnya dan ia pun meminta maaf karena telah meragukan kebaikan dan kejujuran ayahnya. Tak lama kemudian ia pun pergi. Scene berpindah di mana Rahul yang menelpon Kaya. Ia mengatakan selamat, Kaya dan perusahaannya sedang dalam masalah besar karena telah salah menuduh ayah Agam. Perbaiki artikelnya sekarang. Dan saat itu juga Kaya mengganti isi artikelnya yang awalnya di balik kesuksesan ada kejahatan menjadi orang terkaya yang bangkit dari kemiskinan karena kerja keras. Artikel itu selesai dan lengkap dengan foto Agam. Scene berpindah di mana Lovelin menelpon Agam dan menanyakan Agam di mana. Kenapa Agam menghilang hari ini pernikahannya, Agam harus datang. Lalu Agam mengatakan ia mendapat pekerjaan di luar kota dan akan pergi hari ini. Lovelin pun sedih dan curhat sama Ladu kenapa Agam melakukan segalanya untuk dirinya. Dia adalah teman yang baik. Lalu Ladu mengatakan seorang wanita dan pria tak akan pernah berteman. Aku yang kecil saja paham, masa kau tidak? Lovelin pun pergi dan ia selalu membayangkan saat-saat bersama Agam. Saat pernikahannya akan dimulai, ia menanyakan pada Arjun apa artinya jika seseorang merindukan orang lain.
Dan Arjun pun mengatakan artinya adalah cinta. Arjun juga menyuruh Lufin untuk pejamkan matanya dan siapa yang ia lihat, dan Lufin pun mengatakan yang ia lihat adalah Agam. Arjun pun mengatakan orang yang kita lihat saat mata tertutup adalah orang yang bersemayam di hati kita. Arjun pun menyuruh Lufin untuk mengejar cintanya sebelum semuanya terlambat. Dan akhirnya Lufin pun berlari menemui Agam. Di tempat lain, Agam sedang mengunjungi rumah itu, dan ia juga memohon pada pemilik rumah agar tidak menjual rumah itu. Ia pun masuk ke dalam untuk melihat-lihat isi rumah itu, sambil membayangkan kenangan-kenangannya bersama Lufin. तन्हाई पूरी होके भी पूरी ना हो सकी हुआ मुझसे खफा खफा. Dan tak lama kemudian ia pun pergi. Di tempat lain, Lufin masih terus berlari ke rumah Agam. Namun sayangnya saat ia sampai, Agam sudah pergi. Ia pun kembali berlari mencari Agam, sedangkan Agam sedang berada di sekolah itu untuk membayangkan kembali kenangan ia bersama Lufin. Dan Lufin akhirnya dijemput sama ayah Arjun dan neneknya untuk segera menyusul Agam ke bandara. Sepanjang perjalanan, Lufin terus menangis. Scene kemudian berpindah di mana Agam telah sampai di bandara. Ia pun selalu menengok ke belakang dan berharap agar Lufin datang. Dan tak lama kemudian Agam dan Rahul pergi untuk menaiki pesawatnya. Saat itu juga Lufin telah sampai. Ia pun berlari sampai ke lapangan dan berteriak memanggil Agam. Lalu Lufin pun memohon agar Agam tak pergi. Agam pun menjawab, siapa yang akan menghentikanku? Menikah? छोड़ जाए या संग जाए आगे झूठी भी सच्ची भी लागे थोड़ी सी अच्छी भी इश्कदारी. Dan film pun telah berakhir. Oke guys, bagaimana kisahnya? Sangat menyayat hati bukan? Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.